Assalamualaikum, hai semua. Kenalin, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Paralel 1. Kali ini kita mau flashback di masa Daulah Umayyah. Kira-kira kalian udah pada lahir belum ya? Eits, pastinya belum kan? Nah, biar kalian tetap up to date di masa Islam terdahulu, khususnya tentang pemikiran Islam, kita akan bahas di sini. So, simak sampai selesai ya. Pertama, hal yang akan kita bahas adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa keemasan Daulah Umayyah. Pada masa Islam awal adalah masa pembentukan pondasi dasar pemikiran ekonomi Islam. Pada waktu itu, bangsa Arab mempunyai hubungan komersil dengan negara-negara tetangga, tapi memang belum ada kontak intelektual. Nah, hal ini membuktikan bahwa kemandirian bangsa Arab pada waktu itu dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran ekonomi. Walaupun wilayahnya semakin luas, tetapi perkembangan yang terjadi nggak seperti perkembangan pada masa Abbasiyah. Karena penguasa Umayyah umumnya masih berfokus pada perluasan wilayah dan menyelesaikan pemberontakan. Nah, pada masa ini hanya ada dua khalifah yang memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi dan administrasi. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sofyan dan Abdul Malik bin Marwan. Di masa Abdul Malik bin Marwan terjadi percetakan uang dari emas dan perak, dihiasi dengan khat ayat Al-Quran, dan mata uang ini sebagai proses Arabisasi di seluruh wilayah Islam. Oke, sekarang kita akan membahas dua khalifah yang memiliki kontribusi besar. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada masa Muawiyah, penataan dan pembangunan masyarakat muslim tertata dengan baik. Masalah politik juga berhasil ditangani. Muawiyah juga merupakan salah satu pemimpin Islam yang merintis ekonomi maritim. Dan beliau juga berhasil menguasai galangan kapal Akhaloh, yaitu golongan terlengkap kedua di Mesir. Selain itu, Muawiyah merumuskan peraturan pemberian gaji tetap kepada tentara untuk membangun armada laut dan pengembangan birokrasi. Misalnya pengumpulan pajak dan administrasi publik. Sekarang kita beralih ke tokoh yang kedua, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pertama, yang akan kita bahas yaitu mengenai karakter beliau yang merupakan prototipe seorang pemimpin ideal. Alasannya apa sih? Yaitu karena beliau berkarakter sufi, berjiwa ulama, dan bermental pemimpin. Jadi, nggak heran lagi nih, beliau disebut prototipe pemimpin ideal. Dan selama menjadi khalifah, beliau melakukan berbagai kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan. 1. Menghapus diskriminasi. Seperti yang kita tahu, diskriminasi ini sangat merugikan orang lain. Nah, ketika itu, Umar bin Abdul Aziz melakukan kebijakan-kebijakan ini seperti menggaji buruh menjadi setengah dari gaji pegawai, mengurangi pajak untuk orang Kristen dari 2.000 menjadi 200 keping. 2. Zakat. Kita juga pastinya tahu, zakat juga bermanfaat untuk orang miskin. Jadi, ketika itu, zakat di daerah sejahtera mengirim bantuan untuk daerah yang tergolong kurang sehingga bisa mengurangi ketimpangan. 3. Administrasi. Perbaikan juga dilakukan oleh beliau di bidang administrasi. Misalnya, penataan ulang administrasi hingga memecat pejabat yang berlaku zalim, dan korupsi, dan pejabat yang tidak pro rakyat. 4. Pertanian. Di bidang pertanian, Umar melarang penjualan tanah garapan supaya tidak adanya penguasaan lahan. 5. Kharaj dan jizyah. Beliau membebaskan mualaf dari pungutan jizyah di Asia Tengah. Beliau juga mengiming-imingkan orang untuk masuk Islam dengan pembebasan kharaj dan jizyah. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah membahas kedua tokoh tersebut, kira-kira yang mana bagian favorit kalian? Apakah yang pertama atau tokoh yang kedua? Komen di bawah ini ya.